Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladziina istafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi min dawil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban. Ini adalah jawaban dari soal takhalluf tahun 2026 yang terbaru ya. Eh, Jawaban dari soal yang pertama terkait masalah dua kubu ya dari pembahasan masalah takhalluf, pembahasan masalah akhlak ini bagaimana? Maka ternyata para ahli filsafat itu terbagi dalam masalah ini kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu contohnya adalah seperti halnya Spencer, terus kemudian Pascal, itu menilai dan meyakini bahwa mempelajari akhlak itu nggak ada faedahnya, kata mereka gitu. Mereka meyakini bahwa ilmu sains itu tidak akan kemudian bisa merubah adanya sulukul insan, adanya akhlak manusia atau adanya bagaimana manusia itu bersikap gitu ya. Dihujjatin dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata mereka ya, bahwa manusia itu memang yuladu bisifatin yang warosaha jadi. Karena mereka, orang-orang ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa manusia atau akhlak itu bisa didapatkan lewat warisan. Kalau waris berarti kalau mbah-mbahnya atau nenek moyang dulu baik, maka anak-anaknya juga akan nanti baik gitu ya. Kalau dulu-dulunya buruk, maka anak-anaknya dan keturunannya juga akan buruk. Karena mereka ini adalah tim dan juga madhab yang meyakini bahwa manusia itu dilahirkan dengan sifat-sifat yang diwarisi dari nenek moyangnya. Wala yumkinu lil ilmi taghyiru hadil fitrah, dan ilmu nggak mungkin untuk mengubah adanya fitrah ini. Ini pendapat yang pertama ya. Dan hujah yang kedua kata mereka gini, wa anna hunaka ashkhason muta'allimina jiddan walakin akhlakum sayyi'ah. Di sana ada beberapa orang-orang yang dia itu belajar, sangat belajar getol sekali, tapi ternyata akhlaknya tetap buruk. Ada kan orang-orang pintar, orang-orang yang nantinya justru akhlaknya buruk atau nipu atau korupsi dan lain sebagainya itu justru adalah orang-orang pintar yang minterin orang lain gitu ya. Nah ini kata mereka gitu. Wanajitu fil muqabil. Di sisi lain ada ashkhason ummiyin, ada orang-orang yang nantinya umi nggak bisa baca nulis atau bodoh dan lain sebagainya. Walakin akhlakum hamidah, tapi ternyata akhlaknya baik. Berarti belajar atau tidaknya itu gak mempengaruhi, kata mereka gitu. Yang ketiga karena kata mereka anahunaka ba'doman yudarisunal akhlaqo yakulu nama layak alun. Ada tuh sebagian orang-orang yang nantinya belajar akhlak, mereka mengatakan sesuatu yang kata-kata tersebut tidak dilakukan. Berarti namanya adalah mengajar tapi tidak dilakukan gitu ya. Ngomongin orang doang, tapi dia sendiri nggak mempraktekannya. Mimma yushiru ila anna ilmal akhlak la yumkinuhu islahun nufus. Kata mereka ini berarti memberikan isyarah bahwa ilmu akhlak, ilmu moral itu tidak mungkin untuk bisa memperbaiki adanya diri gitu ya. Oke, satu kelompok mengatakan. Yang kelompok yang kedua ini yang kemudian masyhur yang sahih, tentunya kayak nantinya di sini ada pendapatnya Socrates, Aristo sama Imam Ghazali, di mana kelompok ini itu berpendapat bahwa ahamiyatud dirasatil akhlak wa dzurriyyati. Pentingnya belajar akhlak dan juga urgensitasnya dalam mempelajari akhlak. Nah, pendapat ini itu adalah pendapat yang asohu indana, yang lebih sahih gitu ya. Dalilnya apa? Hujah mereka adalah satu, imkaniyatu taghyir itu memungkinkan untuk dirubah. Sehingga fal insan yumkinuhu taghyir tibaihi kama yumkinu tadribul hayawan al-muftaris lisbiha alifan. Maka manusia ini mungkin untuk tobiatnya atau karakternya dia berubah, dirubah bisa. Sama seperti halnya ketika ada seorang atau ada hewan yang kemudian dilatih terus-menerus, awalnya dia itu muftaris buas, lisbihu alifan, supaya nanti dia ada di jinak gitu ya, jadi lunak, jadi
mudah untuk kemudian diatur kayak gitu. Yang kedua, karena alasannya kenapa kok ini ilmu akhlak itu penting untuk dipelajari, karena iktidak bin namadzij bisa dipakai untuk dicontoh dan juga dijadikan role model. Artinya apa? Artinya kira satu siyarul fudola, mempelajari sejarah-sejarahnya orang-orang yang nantinya mulia, tulhimu ad-daris wa taj'aluhu yarghabu fi taqlidihim. Itu akan memberikan ilham kepada seorang yang belajar atau menjadikan orang yang belajar tersebut nanti akan dia suka dalam mengikutin orang-orang yang alim-alim tadi, ngikutin orang-orang yang solih-solih tadi gitu ya. Wa tahalli bi akhlaqihim, dan menghiasi dengan akhlak-akhlaknya orang-orang ulama dan juga orang-orang yang berakhlak sebelumnya tadi. Ya, yang ketiga karena anadira satul akhlak tahmi al insan minatiba il adat wa taqalid bisyakla a'ma bisyaklin a'ma. Jadi mempelajari akhlak itu menghindari atau bahasanya adalah melindungi manusia dari ngikutin adat-adat kebiasaan gitu ya, dengan taklid buta atau dengan secara membabi buta gitu ya. Wataja'aluhu, dan menjadikan dia mampu untuk membedakan mana yang khair dan mana yang syar gitu. Oke, ini pertanyaan yang kemudian yang pertama. Yang kedua dari ini, bahwa pertanyaannya tentang apa itu al-bi'ah al-istimaiyah, terus dampaknya apa. Yang pertama adalah bi'ah istimaiyah atau lingkungan hidup sosial. Itu adalah secara ta'rif kullu ma yuhitu bil insani mimma yashmulu al usrata wal madrasata wal asdiqa wal kawanin. Setiap sesuatu yang melingkupi seseorang yang kemudian nanti akan mencakup masalah apa lingkungan ini, yaitu adalah keluarga, madrasah, berarti sekolahnya dia atau lingkungan belajarnya dia, wal asdiqo berarti pertemanannya dia, wal kawanin dan juga hukum-hukum serta adat kebiasaan yang ada di situ. Dampaknya apa sih bi'ah istimaiyah ini? Atharuha, dampaknya adalah yang pertama dari batnul ummi, dimulai dari ketika seseorang ini berada di dalam rahim ibunya. Ini adalah awalu bi'ah istimaiyah. Ini adalah awal lingkungan sosial. Dan ini sangat berdampak juga ya ta'asaru al janin bihalati ummihi al jismiyah wa nafsiyah. Maka keadaan janin ibunya atau janin ini nanti akan didampakkan dengan keadaan ibunya, entah itu keadaan jisimnya, jadi tubuhnya, wa nafsiyah, maupun jadi jiwa raganya akan berpengaruh terhadap perkembangan dari si kecil atau yang masih berada di janin tersebut. Ya tergantung ibunya keadaannya seperti apa. Kalau marah-marah mulu ya mungkin akan berdampak juga gitu ya. Yang kedua adalah al-manzil atau usroh, berarti keluarganya. Fil bait yata'allamu at-tiflu atau atawal atfa. Maka di dalam rumah ini seseorang anak kecil itu nanti dia akan belajar tuh taat itu bagaimana, terus kasih sayang itu bagaimana, itu belajarnya dia di dalam rumah. Nah, ini termasuk yang awal-awal. Kemudian yang ketiga, bi'ah istimaiyahnya atau lingkungan sosialnya dia bermasyarakat dan juga ngobrol interaksi dengan orang-orang itu ketika dia di sekolah, entah itu di SD, SMP, dan lain sebagainya, atau pondok, atau kampus, ya, universitas, dan lain sebagainya. Maka di sekolah tersebut, ta'alama al-mas'uliyah, dia akan mempelajari terkait tanggung jawab, wal muhasabah, atau dia akan mengintrospeksi diri, binaan alamat da'ithaw wal iqab, karena didasarkan dari pembahasan masalah nanti akan dipelopahara atau diberikan hukuman. Watahadi bil akhlak asyadah min khilalil ikhtilat bil akron, serta apa? Serta mengatur akhlak ya dari dari hal-hal yang buruk ya ketika kemudian ada ikhtilat atau pergaulan bebas atau bergaul dengan teman-temannya. Maka kita akan tahu, oh itu nanti akan mengatur dia atau memperbaiki itu ya, hal-hal tersebut.
Kalau dia berkumpul dengan orang yang baik, ya maka nanti akan jadi baik. Kalau nanti temannya di sekolah juga buruk, ya itu akan berpengaruh juga. Nah, yang yang keempat itu adalah arifak atau kawan-kawannya. As-sohib itu sahibun. Seorang sahabat itu adalah orang yang bisa menarik sahabat yang lain, tergantung dari sahabat yang lain. Apakah baik atau buruk. Wasotik al-fadil yu'inu alal fadilah. Teman yang baik, teman yang nantinya mulia atau akhlaknya baik, itu akan membantu teman yang lainnya untuk melakukan kebaikan, fadilah. Wasoti kusu, teman yang buruk juga akan merusak temannya untuk agar dia ngikutin gitu ya. Ngikutin keburukan tersebut. Mislu sahibil mis sama seperti halnya kamu berteman dengan atau orang yang nantinya berteman dengan orang yang punya minyak misik atau orang yang nantinya pedagang minyak misik gitu ya, yang dia itu membeli dari temannya tersebut tadi, maka dia akan terkena percikan minyak tersebut, jadi nggak bau. Au tadi turihau, atau kalau nggak kemudian seperti itu ya terpengaruh dari adanya wanginya tadi. Wa khairul haddad, sama seperti halnya abunya orang yang pandai besi, alladzi yahruku thawbahu, yang itu bisa saja nantinya akan membakar pakaiannya, autajidurihan khabisan, atau menemukan bau yang kurang enak gitu ya. Nah, itu tergantung daripada temannya. Yang kelima adalah alwasa, atau yang kelima alwasail al-ammah, berarti lingkungan sosialnya lagi gitu ya. Yang kelima itu adalah as-suhuf. Ya, ini berarti beberapa apa wasail ammah atau beberapa perantara-perantara dan juga fasilitas-fasilitas umum. Berupa apa fasilitas umum ini? Kok menjadi bi'ah al-ijtimaiyah, ya, berupa as-suhuf, koran-koran, media cetak, media sosial, wes sinema, film-film, sinema-sinema, wal qawanin, dan hukum-hukum. Di mana tusyab kilo alwa istimai wa taqalidil ummah, di mana dia akan kemudian menggambarkan dan membentuk adanya kesadaran masyarakat wa taqalidil ummah dan kebiasaan masyarakat tersebut. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah al-alaqah bainal maqsad wal ba'is. Apa itu yang dimaksud dengan maksud? Apa itu yang dimaksud dengan ba'is? Niat sama motif itu apa gitu ya. Hubungan antara kedua, nah alaqahnya adalah alaqatul umum wal khusus mutlak. Jadi amkhos mutlak. Artinya apa? Artinya adalah setiap bait itu pasti maksud gitu ya. Tapi belum tentu kalau maksud itu adalah bait. Karena maksud ini yang kemudian apa? Lebih umum, berarti maksudnya lebih umum. Karena dia mencakup apa saja. Ya tanah walukulla nata'ijil fi'lil lati taziduha walati tattaru liqabuliha. Jadi mencakup segala macam. Jadi yang namanya maksud atau niat atau tujuan gitu ya, itu mencakup segala macam hasil tindakan seseorang yang dia kehendaki gitu ya, dan ada pula yang kemudian kita terpaksa untuk menerimanya, dikehendaki tapi terpaksa menerimanya. Wal ba'is akhassu, sedangkan al ba'is atau motif ini lebih khusus. Motif itu apa? Itu motif-motif adalah al hadaful asasi alladzi jadzabana lil fi'li, ya, tujuan utama yang nantinya menarik seseorang untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Contoh seorang mujahid, seorang yang orang berjihad itu bermaksud untuk syahid gitu ya, dan meninggal, serta apa? Tujuannya mereka adalah ikla'u kalimatillah ma'an. Jadi selain daripada meninggal mati syahid, maka juga ikhla' atau meninggikan dan membesarkan kalimat Allah atau tauhid. Tetapi dalam masalah ini, al maut, ya di sini kan tadi ada maut ya, itu laisa huwa al ba'its lahu, itu bukan motif dia untuk dia berjihad. Mati itu, oh motifku kenapa kok aku jihad agar aku mati, enggak gitu ya. Balil ba'its, tapi yang menjadi motif adalah i'la'u kalimatillah, tapi adalah apa? Menegakkan kalimat Allah atau tauhid. Bahwa ladzi jaddabahu ilal jihad, ini yang kemudian nanti menarik ya untuk bisa berjihad,
Tapi walakin qasdu syahada awil maut qad yakunu ahyanan ba'itsan aidan fadzalika bihasabi niyatil fa'il fa ayyuma jadabahu ilal amal kana huwa al ba'is lahu. Maka tujuan daripada orang mati syahid atau meninggal itu kadangkala motifnya juga seperti itu. Itu menjadi motif gitu ya. Orang motif untuk syahadah itu ya misal meninggal atau apa itu juga bisa seperti itu. Tergantung dari niatnya orang yang melakukan gitu ya. Maka apapun dari kedua hal tadi, yang penting kemudian nanti menarik kepada untuk tetap beramal, apa, melawan tindakan karena huwa al lahu, maka itu juga dianggap sebagai motif juga. Oke, pertanyaan yang keempat itu terkait masalah dari soal yang pertama ya. Terkait masalah hati nurani. Al-dhamir lahu salah satu derajat. Hati nurani itu ada 3 derajat, ada tingkat tingkatan. Ad-darajatut dunya atau derajat yang paling rendah itu adalah al-khauf minan nasi haitsu ya'malu al-wajib liyarahu an-nas al-yam tadihuhu. Jadi takut dari seseorang di mana dia melakukan sebuah kewajiban supaya orang itu nanti melihatnya atau supaya orang-orang itu memujinya. Wa idza khala bi nafsihi faqad yartaqibu al-munkar. Nah, ini kalau nanti berarti dia melakukan karena di depan orang banyak gitu ya. Kalau nanti dia sudah sendiri, maka dia kadang melakukan kemungkaran gitu ya. Maka ini atau nurani yang paling bawah. Ya masih ada takutnya tapi takutnya takut manusia gitu ya. Jadi kalau nanti sendirian nggak ngelakuin hal tersebut, nggak ngelakuin kegiatan baik atau sifat baik ya itu. Yang kedua adalah darajah al-wusta, itu adalah eh, posisi di tengah-tengah, di mana ihtiramul qanun, dia itu memuliakan atau respect ya terhadap adanya undang-undang atau aturan, di mana dia akan yuti al qanun wa nusus sawaan ra'ahu annas amla. Dia akan taatin atau akan kemudian taati adanya konun-konun atau aturan-aturan dan nas-nas, entah orang-orang lihatnya atau enggak, masa bodoh gitu ya. Dia tetap akan mentaati aturan. Bahwa multazimun bisyari, berarti ini berkaitan erat dengan syariat wa nizam lidati. Yang keempat, yang terakhir adalah ad-darajah al-ulya. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi, di mana Domirul mukhlisin ini adalah hati nuraninya orang-orang yang ikhlas. Dia melakukan kebaikan, yaf'alu al-haqqa li'annahu haqqun, karena hal tersebut memang hak, memang benar. Kalau batil nggak akan dilakukan. Hatta lau khalafa al-urf au kallafahu dzalika hayata. Wa hiya darajatul anbiya wa man tabi'ahum bisidqin. Nah, ini nih. Kalau Nabi itu melakukan sesuatu itu udah nggak pikir-pikir, tapi itu adalah perintah Allah, itu adalah hal yang benar, dah. Ya. Sehingga tidak sampai kemudian berseberangan dengan uruf kebiasaan di sana. Nah, ini adalah biasanya yang dapat adalah derajatnya para nabi, orang-orang yang ngikutin dengan kebaikan, sedekahnya, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk kepada jawaban dari soal yang kedua. Dari soal yang kedua ini, al-jawab anis soal al-thani. Terkait pertanyaan ilmu akhlak gitu ya. Ilmu akhlak itu adalah ilmu qawaid allati mura'atuha tahmilul mar' alal fi'li al khair wa tajannubus syarr. Ilmu kaidah-kaidah yang dengan menjaga kaidah tersebut atau mempraktekkan kaidah-kaidah tadi itu bisa membawa seseorang untuk melakukan kebaikan atau menghindari keburukan. Wa silu bil amal biha lil masalil a'la fil hayati, dan nanti akan menyebabkan atau eh, menjadikan ya dengan adanya amal tadi, dengan adanya pertindakan dan perbuatan tersebut, menjadikan dia menjadi masalul a'la fil hayat atau contoh paling tinggi, role model paling tinggi dan adanya panutan gitu ya, yang paling ideal dalam kehidupan. Itu namanya adalah ilmu akhlak, dengan kaidah-kaidah tadi menjadikan dia melakukan kebaikan, menjauhi larangan-larangan, kayak gitu ya. Nah, khuluq ingda ulama muslimin, akhlak itu seperti apa? Itu adalah hayatun au halun lin nafsi rasihatun.
itu adalah sebuah keadaan, ada sebuah bentuk gitu ya, yang sudah meresap di diri seorang. Yang tasduru anhal af'al bisuhulah min ghairi fikrin wala rawiyatin. Yang menjadikan orang mengeluarkan atau melakukan sebuah tindakan itu tanpa berpikir panjang lagi, gitu ya. Eh, itu namanya adalah akhlak ya, sama seperti kita melihat Nabi. Nabi ketika akhlaknya dikatakan akhlak yang dermawan, Nabi itu ketika diminta bajunya, padahal bajunya baju bagus banget, harganya jutaan semisal. Ketika diminta semisal sahabatnya dari kampung atau suku Bedui dan lain sebagainya, udah sama mereka langsung dikasih gitu aja. Sama Nabi langsung dikasih ke mereka gitu ya. Tanpa berpikir panjang. Ini menunjukkan bahwa akhlaknya Nabi itu benar-benar dermawan banget. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Ahamu asalibi takwinil akhlak. Ini adalah beberapa uslub-uslub atau gaya bahasa ya, atau cara-cara yang paling penting untuk membentuk akhlak. Yang pertama, dengan cara adat atau kebiasaan. Apa itu adat? Tikrarul fi'li hatta yusbiha taba'an thaniyan. Jadi mengulang-ulang tindakan sampai itu menjadi sebuah karakter gitu ya. Wal insan qadirun bi iradati ala tabdili khuluqihi as-sayyi bi athara hasanun abrol mumarasa atau wilah. Seorang manusia mampu untuk dengan keinginannya untuk mengganti akhlak yang buruk ya terhadap akhlak yang baik abrol mumarasah, tapi contohnya harus lewat adanya latihan yang cukup panjang atau cukup intensif ya, cukup intens terus menerus gitu ya. Yang kedua, untuk membentuk takwinul akhlak adalah al-wa'du wal irsyad, ngasih mauidhah, ngasih jangan ngasih kemudian arahan-arahan. Di mana al-wa'du wal irsyad ini menjadi wasilatun mufidatun litan bihil jahil, adalah sebuah perantara yang sangat bermanfaat untuk memperingatkan orang yang nggak tahu, memperingatkan orang yang jahil. Lakin aibuha annaka seratul kalam aniradilah qad tunabbihu al atfal ilaiha. Nah, ini nih. Tapi kadang kalau kebanyakan ngomong gitu ya, dari kata-kata yang buruk, itu kadang bisa memperingati anak-anak kecil dari hal-hal tersebut, hal-hal yang buruk tadi. Watatfa'uhum litajribati hadzal manhi anhu, malah menarik mereka dan mendorong mereka untuk mencoba adanya apa yang dilarang tadi, gitu ya, apa sesuatu yang dilarang malah dia dilanggar. Ala ana ahabu ilal insan itu mamuni'a. Karena seyogianya sesuatu yang paling dia suka itu ketika apa yang kemudian paling dilarang. Nah gitu ya. Watikrarul irsyad yaj'aluhu mumillan. Dan terus-menerus ngasih mauidhah, ngasih arahan, ngasih wejangan dan lain sebagainya itu kadang menjadikan mereka itu menjadi mumil atau bosen gitu ya. Terus kemudian al-qudwah dua taklid. Nah ini ya. Jadi ada qudwah, ada namanya role model tadi, panutan, itu adalah qudwah sama taklid. Itu adalah ahamu wasilah. Ini adalah perantara yang paling utama terkait masalah membentuk akhlak. Kita punya kemudian role modelnya siapa, panutannya siapa. Karena atifal, anak kecil itu akan yukol itu murabihi bil fitrah. Dia pasti akan ngikutin sang pendidiknya gitu ya. Orang yang ngatur dia secara fitrahnya akan seperti itu. Wal akhlak itu tusriku minal akhlak. Wal qudwah as-salihah tuhawilu at-taqlid fis sighari ila adatin rasihah fil kibari. Akhlak tersebut itu bisa dicuri gitu ya dari akhlak yang orang lain. Di orang itu nanti akan bisa mencuri akhlak ulama-ulama terdahulu gitu ya. Qudwah salihah, adanya panutan yang baik, itu juga akan memindahkan orang yang awalnya niru gitu ya dari kecil sampai itu menjadi sebuah adat yang sudah melekat ketika sudah dewasa nanti. Terus ada lagi cara-caranya adalah cara untuk membentuk akhlak adalah ketika kososul abdul wasiyarul udama, menceritakan kisah-kisah para patriotisme para
pahlawan, wasiyarul udama, dan sejarah-sejarahnya orang-orang terkemuka. Contoh kayak Syaja'atu Umar bin Khattab. Contohnya kayak kita menceritakan beraninya dan mantapnya Sayyidina Umar bin Khattab, wa karami Hatim al-Atoi, dan betapa kemudian loyalnya, dermawannya Hatim Atoi. Fahiyya tughrisu fin nafsi hubbut tashbih tasabbuh bil namajid al-mu'athirah. Nah, hal-hal tersebut ini nanti itu akan membentuk dan juga menumbuhkan di dalam hati itu hubut tasyabuh, cinta untuk ngikutin atau menyerupai orang lain gitu ya. Bina majid al-muqthirah, dengan beberapa cara-cara yang bisa berpengaruh. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, maka jawabannya adalah satu. Al-haya huwa adalah ingkibadun nafsi anil qabaih bimakna annaka tus'iru bidzikin idza fa'alta syai'an syai'an. Namanya malu itu adalah ingkibadun nafsi anil qabaih. Artinya adalah penolakan jiwa terhadap perbuatan yang memalukan gitu ya. Artinya kamu itu kan merasakan bidzikin idza fa'alta syai'an fasyai'an. Makanya kamu akan merasa tertekan gitu loh kalau nanti melakukan hal tersebut demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, al-haya itu ada dua, malu itu ada dua ya. Ada yang malunya adalah jibilli, malunya memang ada rasa malu yang sudah mendarah daging, sudah menjadi fitrah, itu mayuladu mal insan wa fatarat alaihi an-nufus. Ini adalah memang ketika orang itu dilahirkan mendapatkan fitrah dan karakter seperti itu, wa fatarat alaihi an-nufus, dan memang hatinya, jiwanya itu memang diarahkan ke sana. Contohnya, mitlu kasfil aurat amaman kayak membuka aurat di depan orang, itu pasti secara fitrahnya dia pasti akan malu lah, ya kan? Membuka aurat kok di depan orang lain, gitu ya. Nomor selanjutnya adalah muktasab, ada yang lewatnya malu itu diusahakan, ya. Alati nata alamuha minatin, kayak beberapa hal yang kita pelajari dari agama, kal haya min syurbil khamri, ya kan? Malu kalau minum khamar. Minum khamar itu kan nggak bolehnya dalam agama gitu ya. Awit taksir fi sholat, atau lalai dalam melakukan sholat. Nah, ini malu-malu yang kemudian di dalam ayat apa agama itu dilarang gitu ya. Dia malah melakukan, harusnya kalau nanti dia melanggar malu gitu. Oke, kemudian nomor tiga, indama yusifullahu bil haya fal murad bihi lazimu hada madhabun wa huwa ta'atu karamihi wa afihi qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun yastahi min abdihi idza matta yadahu ayyaruddahu ma safran. Maka yang ketiga bahwa kebaikan daripada haya ini, fadilahnya adalah Allah saja itu bersifat haya. Ya, zat yang paling haya ya Allah gitu ya. Artinya adalah, maksudnya itu berarti itu adalah berupa lazimnya ya, itu implikasinya. Nah, ini berarti madhab. Artinya apa? Artinya yang namanya malu tersebut sa'atu karamihi wa afihi. Itu adalah sebuah kemurahan hati dan juga afunnya Allah atau pengampunannya Allah. Bahwa Allah itu hayyun. Maksudnya Allah itu malu itu apa? Yastahi min abdi idza madayadahu. Malu ketika ada hambanya yang meminta kepada Allah untuk mengembalikan dengan tangan kosong. Pasti diisi itu, pasti dikabulkan doanya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nomor 4 adalah ya kalimatun nubuwah al-ula alati ittafaqat alaiha jami'ur risalah. Ini adalah kalimat dari Nabi Ula alati ittafaqat alaiha jami'ul anbiya, yang sudah disepakati oleh semua utusan-utusan gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula di dalam tastahi fasna masyita gitu ya. Itu sudah disepakati oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad juga gitu ya. Dalam hadisnya jelas ya, ketika di dalam tastahi fasna masyita, sama seperti halnya nabi-nabi yang sebelumnya yang mempunyai aturan malu gitu ya. Kalau kamu nanti nggak punya malu, ya udah lakukan apapun yang kamu
mau, terserah kamu. Kalau nggak punya malu nggak? Punya, berarti jangan melakukan sesuatu yang seenak jidat gitu ya. Tapi dipilah-pilah, difilter. Maka al-haya itu adalah huwa syu'batun minal iman, salah satu cabang dari iman. Nabi SAW asyadu haya minal adra' fi khidriha. Dan Nabi pun kalau dalam hadisnya adalah orang yang paling malu, bahkan melebihi daripada malunya seorang perawan gitu ya, seorang yang masih gadis. Qala sallallahu alaihi wasallam al haya'u khairun kulluhu. Namanya malu itu semuanya baik. Qala sallallahu alaihi wasallam al haya' la ya'ti illa bi khairin. Namanya malu gitu ya, itu pasti isinya adalah kebaikan. Yang akan datang kecuali pasti dia berbentuk kebaikan. Min asbabil haya, lalu apa sebab-sebab dari orang itu malu? Yang pertama adalah istis'aru muraqabatillah fis sirri wal alan. Gara-gara dia merasa selalu di CCTV oleh Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan asir wal alam. Asir itu berarti ketika dalam rahasia atau dalam kesendirian gitu ya, wal alan dan juga di depan umum. Maka kita selalu harus mempunyai pikiran bahwa kita selalu dilihat Allah gitu ya. Wadat kurni amallah alaika wa azika an syukriha, dan mengingat-ingat nikmatnya Allah kepada kamu dan kamu nggak mampu untuk mensyukurinya, sehingga kamu akan malu batas tahi antas basar fil haram. Kamu akan malu menggunakan mata kamu itu dalam keharuman atau menggunakan mal harta kamu dalam maksiat. Ayatnya wa inta dan rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka yang terakhir hunaka farqun kabir, ada perbedaan besar antara malu dan juga aljubn. Malu sama apa? Tidak berani atau penakut gitu ya. Kalau malu itu mencegah kamu dari melakukan keburukan, tapi kalau nanti penakut itu mencegah kamu dari melakukan kebaikan, kebalikan. Contohnya atifa anil waton awil akidah. Contohnya adalah bela negara gitu, wajib bela negara atau wajib bela akidah. Manusia itu dia akan kemudian yaskut atau diam dari kemungkaran ketika dia menyangga terhadap diri sendiri. Laisa mustahyan bal huwa jaban. Nah, bukan merupakan malu ya, tapi itu justru adalah sebuah cupu atau kemudian penakut gitu ya. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi itu ya ta'awadu minal jubni, dan Nabi selalu meminta perlindungan dari adanya penakut gitu ya. Tuburo kalau sholatin setiap selesai setelah sholat. Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal haram. Oke. Kita lanjut kepada soal takallufnya yang 2025.